Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solatul Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan aksara Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dan memiliki beribu-ribu warisan budaya yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Di antaranya banyak warisan budaya tersebut adalah karakter atau tulisan asli berbagai daerah yang termasuk di dalam kategori aksara Nusantara. Secara garis besar, menurut Ketasari AL 2009 Kozok 2009, aksara Nusantara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, di antaranya aksara Hacaraka ada di Jawa, Sunda, dan Bali. Aksara Batak ada di Angkola, Mandailing, Toba, Simaulung, Pakpakdairi, Karo. Aksara Ulu ada di Kerinci, Rejang, Lampung, Lembak, Pasembang, dan Serawi. Selanjutnya aksara Sulawesi itu terletak di aksara Lontara, Bugis, Makassar, dan Bima. Dan aksara Filipina itu Bisaya, Tagalog, Takbanwa, Mangyan. Sebagai salah satu aksara Nusantara warisan budaya bangsa yang diadiluhung, aksara Hanacaraka pada saat ini perlu dilestarikan karena terancam punah. Maka usaha untuk mempertahankan keberadaan dari aksara Hanacaraka ini harus tetap dilakukan. Banyak hal yang menyebabkan aksara Nusantara ini diantaranya adalah dengan gencarnya perkembangan teknologi yang menggunakan bahasa asing, sehingga aksara Hanacaraka tidak mungkin untuk dipakai di dalam pengembangan teknologi tersebut. Selain itu, kurangnya para ahli yang mampu untuk menggunakan serta menularkan penggunaan aksara Hanacaraka tersebut ke orang lain atau anak didik. Di samping itu, ada terbatasnya menggunakan aksara Hanacaraka juga. Penyebabnya semakin sedikit orang yang mengenal aksara ini, bahkan oleh masyarakat sendiri, sehingga pada saat ini semakin ditinggalkan. Meskipun demikian, aksara Hanacaraka ini sebenarnya merupakan aksara kebanggaan bagi masyarakat, khususnya di Yogyakarta ataupun di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan banyaknya tulisan-tulisan aksara Hanacaraka yang terdapat di berbagai gedung dan bangunan yang termasuk cagar budaya. Oleh sebab itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah daerah untuk tetap mengupayakan aksara Hanacaraka ini tetap dilestarikan dan dikenal oleh masyarakat agar aksara Hanacaraka ini tidak punah. Pengenalan huruf atau tulisan tangan merupakan salah satu bidang pengenalan pola yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan perkembangan teknologi dan proses otomatisasi, dan akan lebih bermanfaat untuk menghubungkan antara manusia dan komputer yang bisa diterapkan pada berbagai bidang aplikasi. Penerapan aplikasi pengenalan tulisan tangan dapat dipakai pada pengenalan tulisan tangan pada komputer, tablet, dan mobil phone. Translasi suatu huruf tertentu dikonversi menjadi huruf Latin. Identifikasi penulis, mencari data pada buku yang dipindahi, pengecekan nasabah pada bank, kode pos pada surat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ini bisa kita lihat, ini adalah aksara-aksara yang ada. Ada aksara Batak, aksara Kaganga, aksara Lampung, aksara Tagalog, aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara. Selanjutnya kita akan dijelaskan aksara-aksara pengertiannya. Yang pertama itu aksara Batak. Surah Batak adalah nama aksara yang digunakan untuk menuliskan bahasa Batak, yaitu bahasa Angkola, Manding, Kuro, Pakpakdairi, Simalungun, dan Toba. Surat Batak masih berkerahat dengan aksara Nusantara lainnya, seperti surah Ula dan di Bengkulu dan Sumatera Selatan, surah Lenceng di Kerinci dan Hat Lampung. Ada 5 varian surah Batak di Sumatera, yaitu Angkola, Mandaing, Karo, Pakpakdairi, Simalungu, dan Toba. Aksara ini wajib diketahui oleh para
Datu, yaitu orang yang dihormati oleh masyarakat Batak karena menguasai ilmu sihir, ramal, dan penanggalan. Kini aksara ini masih dapat ditemui dalam berbagai pustaka, yaitu kitab tradisional masyarakat Batak. Selanjutnya akan dijelaskan aksara Kaganga. Aksara Kaganga sendiri merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat di Sumatera sebelah selatan. Aksara-aksara yang termasuk kelompok ini adalah antara lain aksara Rajang, Lampung, Rencong, dan lain-lain. Nama Kaganga ini merujuk pada 3 aksara pertama, mengingatkan kita kepada urutan aksara di India. Istilah Kaganga diciptakan oleh Mervyn A. Jaspan, antropolog di University of Hook, Inggris, dalam buku Folk Literature of South Sumatra. Rejang Kaganga, teks Canberra, The Australian National University, 1964. Istilah asli yang digunakan oleh masyarakat di Sumatera sebelah selatan adalah surah ulung. Selanjutnya aksara Lampung. Aksara Lampung itu atau Hat Lampung adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa dari India bagian selatan. Macam tulisannya fonetik dalam huruf Arab dan menggunakan tanda-tanda fathah pada baris atas dan tanda-tanda kasroh pada baris bawah. Tetapi tidak menggunakan tanda dhammah pada baris depan, melainkan menggunakan tanda di belakang di mana masing-masing tanda mempunyai nama tersebut. Selanjutnya aksara Jawa. Aksara Jawa sendiri yaitu dikenal juga sebagai Hanacaraka, dan carakan adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan sejumlahnya bahasa daerah Indonesia seperti bahasa Sunda, bahasa Sasak. Tulisan ini berkerabat dekat dengan aksara Bali. Dan yang sudah kita kenal Hanacaraka yang sudah ada di pelajaran sekolah itu. Dalam sehari-hari menggunakan aksara Jawa umum digantikan dengan huruf Latin yang pertama kali dikenal Belanda pada abad ke-19. Aksara Jawa resmi dimasukkan dalam Unicode versi 5,2 sejak 2009. Nah, dan inilah aksara Jawa itu sekarang sudah mulai punah karena sudah digantikan dengan bahasa-bahasa asing. Selanjutnya aksara Bali. Aksara Bali ini dikenal juga sebagai Hanacaraka, sama kayak yang aksara Jawa tadi. Nah, Hanacaraka yang aksara Bali itu adalah salah satu aksara tradisional Nusantara yang berkembang di Bali, yaitu di bagian Indonesia. Aksara ini umum digunakan untuk menulis bahasa Bali dan bahasa Sangskreta. Dengan demikian, perubahan aksara ini juga digunakan untuk menulis bahasa sejak Sasak yang digunakan di Lombok. Aksara ini berkerabat dekat dengan aksara Jawa. Selanjutnya lontara. Nah, lontara itu seperti gambar ya yang ada di sebelah kiri. Jadi lontara itu adalah aksara tradisional masyarakat Bugis atau Makassar. Bentuk aksara lontara menurut budayawan Profesor Mutuladan berasal dari Sulapa Epa Wala Suci. Wala suci itu berasal dari kata wala yang artinya pemisah, pagar, penjaga, dan suci yang berarti putri. Wala suci adalah sejenis pagar bambu dalam acara ritual yang berbentuk sebelah ketupat. Sulapa Epa 4 sisi adalah bentuk mistis kepercayaan Bugis Makassar klasik yang menyimbolkan susunan semesta, api, air, angin, dan tanah. Nah, selanjutnya aksara Bayi-Bayin atau aksara Tagalog. Kita lihat dulu tulisan aksara Bayi-Bayin itu seperti apa. Lihat di pojok kiri. Nah, pengertiannya aksara Bayi-Bayin atau biasa disebut juga aksara Tagalog adalah salah satu aksara daerah di Filipina. Aksara yang merupakan salah satu keturunan aksara Brahmi ini digunakan setidaknya sejak abad 1800
dan selama pemerintahan kolonial Spanyol sampai abad 19, kata baybay dalam bahasa Catalan berarti mengucapkan. Sebagian dari orang menyebutkan aksara bayi-bayin dengan nama alibata, sebuah nama yang dibakukan oleh Paul Rodriguez Ferroza mengikuti urut abjad Arab. Arsip Universitas Santo Tomas di Manila, salah satu gedung arsip terbesar di Filipina, merupakan koleksi yang paling banyak menyimpan manuskrip dengan aksara bayi-bayin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi